أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu saudara-saudari jamaah Masjid Namirah dan seluruh kaum muslimin dimanapun kita semuanya berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara cerita yang menjadi bagian dari fase hidup Nabi Yusuf alaihissalam adalah Nabi Yusuf alaihissalam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu ujian keimanan, yang mana ujiannya bukan ujian yang main-main, ujian yang menjadikan seorang Nabi Yusuf alaihissalam ini siap kemudian untuk menjadi nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Atau ada yang membaca wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa laqad hammat bihi. Saat itu tatkala peristiwa tersebut, seseorang yang menjadi istri daripada pembesar Mesir pada saat itu, hammat bihi, punya keinginan yang kuat terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, punya keinginan yang kuat dari dalam hatinya untuk bisa memiliki Nabi Yusuf alaihissalam, untuk bisa berbuat yang tidak baik dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di saat itu dikatakan sedang tidak ada siapapun di rumah, yang kemudian menjadikan seorang perempuan ini tadi istri daripada pembesar Mesir saat itu tentunya berhasrat terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dikatakan oleh para ulama, Nabi Yusuf ini adalah seseorang yang diberikan nisful jamal, setengah dari ketampanan, setengah dari kebagusan rupa umat manusia itu diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan disebutkan wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah seorang nabi yang tentunya seorang nabi yang berasal dari manusia, yang mana seorang manusia tentu memiliki keinginan, tentu memiliki hasrat sebagaimana manusia pada umumnya. Tapi ini yang berbeda antara seorang nabi dengan manusia biasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan Yusuf juga akan berhasrat, juga akan ingin terhadap perempuan tersebut laula ar-ra'a burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf alaihissalam ini tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seandainya Allah tidak menegur, seandainya Allah tidak mengingatkan, maka Nabi Yusuf alaihissalam tentu juga memiliki keinginan, bukan berbuat. Nabi Yusuf memiliki keinginan terhadap perempuan tersebut. Maka kalimat hamma biha ini juga ditafsirkan banyak oleh para ulama. Salah satunya ada ulama yang menafsirkan hamma biha. Jadi Nabi Yusuf saat itu merasa risih. Nabi Yusuf merasa tidak senang dengan kondisi tersebut. Maka Nabi Yusuf ingin segera untuk memukul perempuan tersebut supaya tidak terjerembab dalam perbuatan yang hina tersebut. Dan ada yang mengatakan tafsirannya Nabi Yusuf saat itu juga ingin untuk mempersunting perempuan ini sebagai seorang istri. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu pelajaran yang menarik,
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya pada saat itu Allah tidak menegur, seandainya pada saat itu Allah tidak tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Ada beberapa penafsiran sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir Al-Tabari di dalam tafsir beliau, dan juga tafsiran ini masyhur disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan beberapa tafsir lainnya. Ada ulama yang menafsirkan apa tanda kekuasaan Allah pada saat itu. Maka salah satunya ada ulama yang menyebutkan bahwasanya saat itu Nabi Yusuf itu melihat ke langit-langit atas kamar beliau. Nabi Yusuf melihat di tembok yang berada di kamar beliau. Beliau kemudian melihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Saat itu Nabi Yusuf melihat ayat Allah yang berbunyi wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina, jangan sekali-kali engkau mendekat kepada perbuatan zina. Ada tafsiran yang lain yang mengatakan saat itu Nabiullah Yusuf alaihi salam melihat seolah-olah suami daripada perempuan ini sedang datang dekat menuju rumah. Maka saat itu Nabiullah Yusuf alaihi salam segera tersadar untuk kemudian menolak perbuatan buruk tersebut. Tapi ada satu tafsiran yang menarik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama saat itu Nabiullah Yusuf alaihi salam ra'a abahu Ya'qub. Saat itu beliau melihat surat Ya'qub. Beliau melihat ada gambar bapaknya, yaitu Nabiullah Ya'qub alaihi salam di atas atap yang saat itu dikatakan a'adun ala isbi'i atau a'adun ala dursihi bi isbi'i ala thani. Saat itu terlihat gambar Nabiullah Ya'qub alaihi salam sedang menggigit jari beliau dengan gigi geraham beliau, tanda tidak senang terhadap perbuatan Nabi Yusuf alaihi salam, tanda bahwasanya Nabiullah Ya'qub alaihi salam tidak ridho kalau anaknya melakukan perbuatan buruk tersebut. Maka saat itu Nabiullah Yusuf alaihi salam tersadar, yang kemudian menghindarkan beliau dari perbuatan yang tidak diinginkan dan tidak dibenarkan oleh syariat. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tafsiran yang terakhir tadi, saat Nabiullah Yusuf alaihi salam melihat gambar bapaknya, yang kemudian akhirnya dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salam, maka ada satu pelajaran berharga bahwa seseorang harus berusaha dekat dengan anak-anaknya, terutama seorang bapak harus dekat dengan anak-anaknya. Bukan kemudian seseorang harus sering bertemu dengan anaknya, tidak. Karena mungkin ada seorang bapak yang dibebani untuk mencari nafkah, yang bahkan mungkin pagi tidak ketemu anaknya, malam juga tidak ketemu anaknya, hanya ketemu anaknya di saat-saat libur saja. Atau bahkan ada seorang bapak yang harus mencari nafkah, bahkan sampai keluar kota, bahkan sampai keluar negeri, meninggalkan putranya dalam waktu yang lama, 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun, 2 tahun. Bukan poinnya adalah seorang bapak sering bertemu dengan anaknya, tapi tatkala seorang bapak bertemu dengan anaknya, maka kita berikan waktu dan kesempatan terbaik kita untuk anak kita. Supaya apa? Supaya ada bekas yang membekas di hati anak kita, dan mudah-mudahan dengan bekas baik tersebut yang akan menghindarkan putra kita nanti dari perbuatan buruk, dari nasib-nasib buruk di masa yang mendatang, karena kedekatan seorang bapak dengan putranya atau dengan anaknya. Nabiullah Yusuf alaihi salam itu disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Ada satu riwayat yang mengatakan Nabiullah Yusuf itu ketemu dengan bapaknya tidak lama. Nabiullah Yusuf saat dilemparkan ke dalam sumur, dikatakan saat itu usia beliau adalah sekitar 17 tahun. Dan kemudian beliau tidak ketemu dengan bapaknya selama 80 tahun. Dan kemudian ketemu lagi dengan bapaknya, hidup kurang lebih selama 23 tahun. Artinya masa Nabiullah Yusuf bertemu dengan Nabiullah Ya'qub itu tidak lama. Dan saat ketemu, beliau pun sudah ketemu saat sudah sepuh, bapaknya juga sudah sepuh. Tapi kemudian karena kekuatan iman Nabiullah Ya'qub alaihi salam, nasihat terbaik yang diberikan Nabi Ya'qub kepada Nabi Yusuf,
waktu yang terbaik yang diberikan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, kemudian kondisi yang terbaik yang diberikan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ini yang kemudian menjadikan sesuatu tersebut membekas di hati Nabi Yusuf alaihissalam, yang kemudian di kemudian hari ternyata menghindarkan Nabi Yusuf dari perbuatan dosa dan nasib-nasib buruk kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ini pelajarannya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berada di samping anak kita, jangan sampai kita tersibukkan dengan HP, tersibukkan dengan media sosial, tersibukkan dengan urusan-urusan kita yang mana mengganggu hubungan kita dengan anak kita. Berikan waktu yang terbaik untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh anak, cucu dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.